Meskipun tampak paradoks, tapi ada beberapa alasan loh kenapa anak tuh kelihatannya males, tapi ternyata nilainya bagus, bahkan dapat nilai paling tinggi. Efisiensi belajar dan strategi cerdas, yaitu belajar efektif. Anak tersebut mungkin memiliki kemampuan untuk mudah menyerap informasi yang cepat dan efisien. Mereka mungkin nggak menghabiskan banyak waktu, tapi waktu yang mereka gunakan sangat efisien dan produktif. Yang kedua, mereka punya strategi belajar yang tepat. Mereka mungkin secara intuitif sadar menggunakan strategi belajar yang lebih efektif dibandingkan teman-temannya yang belajar dengan waktu yang panjang. Contohnya, mereka mungkin lebih fokus kepada konsep utama, membuat koneksi dari materi antar materi, atau mereka punya teknik untuk mengingat lebih banyak lagi. Atau mereka punya teknik untuk mengingat lebih baik. Yang kedua, kecerdasan dan bakat alami, yaitu kecerdasan tinggi. Dengan tingkat intelijensi yang tinggi, mungkin dapat memahami materi pelajaran lebih cepat dan mudah sekali dibandingkan teman-temannya, meskipun mereka nggak belajar. Yang ketiga yaitu kemampuan mengambil tes yang baik, seperti strategi pengerjaan soal. Seperti contohnya, mereka pandai mengatur waktu, soal mana yang harus paling duluan mereka kerjakan. Biasanya, orang-orang yang cerdas dan punya strategi itu, mereka mengerjakan soal-soal yang sangat mudah dulu dikerjakan. Untuk soal yang susah, ditinggalin dulu aja. Mereka juga bisa memahami pertanyaan itu dengan cara cepat dan menjawab dengan cepat. Mereka juga bisa mengatasi kecemasan pada saat ujian loh. Karena mereka merasa tidak terlalu cemas, makanya pikiran mereka lebih jernih ketika berpikir mengerjakan soal. Yang keempat, belajar situasional dan selektif. Mereka itu fokus sama hal penting loh. Mereka mungkin hanya belajar materi-materi yang penting untuk ujian atau tugas. Dan mereka mengabaikan detail-detail yang menurut mereka nggak terlalu penting dan relevan. Dan mereka menerapkan sistem belajar last minute yang efektif pastinya. Beberapa orang memang dapat belajar secara efektif dalam waktu yang sangat singkat menjelang ujian, yang disebut sistem kebut semalam. Mereka bisa mengingat informasi tersebut dalam waktu yang singkat. Kelima, faktor eksternal dan keberuntungan. Misalkan apa? Soal ujiannya yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari pada semalam. Dan bisa juga keberuntungan itu datang dari bantuan teman sekitarnya, yaitu nyontek. Tapi penting buat kalian ingat, meskipun ada beberapa orang yang kelihatannya males, tapi bisa dapetin nilai bagus, ini nggak selalu berarti mereka malas ya. Kelihatannya aja malas, padahal mungkin mereka punya strategi sendiri yang orang lain nggak tahu.